Apa kesamaan dari lima wanita ini? Ya, coba bisa kelihatan nggak dari belakang? Apa kesamaan dari lima wanita ini? Yang pertama, lima-limanya wanita, ya kan? Apa kesamaan dari lima wanita ini? Orangnya sama. Waduh, Anda harus tes mata. Yang pertama, lima-limanya wanita. Yang kedua, lima-limanya cantik. Nggak ada yang amin gimana? Yang ketiga, lima-limanya kaya. Yang keempat, lima-limanya terkenal. Siapa yang bilang itu tadi? Tapi ada satu kesamaan dari lima wanita ini. Ya betul, lima-limanya orang Korea. Memang ini sekarang kan apa ya, pop culture Korea lagi heboh kan. Di Indonesia datang tuh boys band, girls band, semuanya dari Korea. Tapi satu lagi lima kesamaan dari lima wanita ini adalah lima-limanya matinya bunuh diri. Ya coba satu-satu ya. Yang pertama, namanya adalah, ya, oke bentar ya. Oke ya, lima wanita ini, lima-limanya matinya bunuh diri. Saudara, tekanan yang besar di dalam dunia hiburan di Korea membuat banyak artis tidak bisa bertahan dan akhirnya bunuh diri. Merasa sudah mengeluarkan segala upaya untuk menjadi artis terkenal, namun berakhir dengan hanya menjadi figuran, membuat tekanan yang sangat besar kepada mereka. Yang pertama ini namanya adalah Lee Eun-joo. Lahir di Korea 16 November 1980. Ia mengakhiri hidup dengan mengiris nadi dan menggantung dirinya beberapa hari setelah lulus dari universitas, yaitu pada tanggal 22 Januari 2005. Di usianya yang ke-24, ia bunuh diri diduga karena insomnia setelah melakoni adegan telanjang dalam serial The Scarlet Letter. Salah sendiri siapa sulu ya. Yang kedua namanya adalah Jung Da-bin. Bukan hanya populer di Korea tetapi juga di Taiwan, namun aktris cantik ini bunuh diri di apartemen kekasihnya dengan menggantung diri dengan handuk di kamar mandi. Jung Da-bin tewas 10 Februari 2007, hanya beberapa minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Jung Da-bin pernah membidangi video klip Baek Ji-young, Sarang An-hae, diduga depresi berat sampai akhirnya memutuskan mengakhiri hidup. Yang ketiga namanya Woo Sing-yoon. Memulai karirnya sebagai model, majalah dan bintang iklan, ia kabarnya menderita depresi berat setelah berulang kali gagal dalam audisi. Sing-yoon ditemukan tergantung di rumahnya di daerah Jamsil di Seoul 28 April 2009. Yang keempat namanya Jang Jae-yoon. Dikenal dalam perannya di drama fenomenal Boys Before Flowers sebagai anggota trio pencinta EPSE yang selalu menyiksa, siapa tuh namanya, Kim Jadi. Nggak tahu deh bacanya gimana. Jaeyoon ditemukan tergantung di rumahnya. Ia memutuskan mengakhiri hidup setelah depresi karena berkali-kali mengikuti audisi, tetapi tetap tidak pernah mendapat peran utama. Kasus bunuh dirinya itu semakin mencuat karena ia menulis 7 halaman mengenai pelecehan seksual yang dialaminya demi mendapatkan peran. Yang terakhir, yang kelima dikatakan namanya adalah Choi Jin-sil. Artis yang pernah meraih banyak penghargaan. Choi Jin-sil ini bunuh diri di usianya yang ke-39. Meskipun karirnya sukses, Jin-sil menjalani hidup yang rumit. Ia menjadi saksi hidup atas manajernya yang dibunuh oleh road manajernya. Jin-sil akhirnya mengakhiri hidup dengan menggantung diri di rumahnya di Seoul, meninggalkan 2 anak. Bapak Ibu Saudara, harta yang berlimpah, cantik, terkenal,
tidak berarti mereka mengalami kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ada banyak kehidupan, dalam kehidupan ada banyak hal yang dapat membuat kita mengalami tekanan, dapat mengalami stres dalam kehidupan, persoalan dalam keluarga, persoalan keuangan, persoalan dalam pekerjaan. Dan ketika tekanan menjadi begitu besar dalam kehidupan banyak orang, ya banyak orang merasa lelah di dalam kehidupannya. Dalam level yang lebih besar lagi, ini membuat orang mengalami stres, ya, mengalami depresi, bahkan mengalami frustasi dan depresi yang berkepanjangan. Seperti 5 artis Korea ini, ya mereka berusaha mengakhiri penderitaannya dengan mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Pertanyaan saya pagi hari ini, bagaimana dengan Anda? Ya, apakah ada di antara kita yang sedang mengalami hari-hari di mana rasanya tekanan dalam kehidupan ini begitu berat? Atau mungkin ada pernah terpikir untuk mengakhiri kehidupan dengan cara yang sama, yaitu bunuh diri. Apakah ada di tengah-tengah kita yang sedang merasa lelah jiwanya? Pagi hari ini kita mau belajar bahwa kita punya Tuhan sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Anda membawa Alkitab, saya ingin mengajak kita membuka dari Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Mulai ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mungkin kita baca bersama-sama saja ya. Tapi saya bacakan aja deh buat Anda. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3 mengatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5 mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, tadi malam kita belajar kita punya Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau belajar bahwa kita punya gembala yang baik. Dan Mazmur 23 mengatakan, Ia yang menyegarkan jiwaku. He restores my soul. Dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita letih lesu secara jasmani, mudah mengatasinya. Ya, kemarin saya melakukan perjalanan yang sangat panjang dari Semarang ke Jakarta pagi-pagi. Lalu di Jakarta dari airport harus keluar dulu, meeting dulu di kota Jakarta, balik lagi ke airport, terbang ke Singapura. Sampai Singapura, keluar dulu ke kota, satu meeting di Singapura, balik airport, terbang lagi ke Moskow. Untung di Moskow nggak ada meeting dengan KGB. Dari Moskow ke Houston, ya, it was a long trip. Secara fisik capek, ya, langsung dibawa oleh Pastor Somi shopping dulu. Karena kalau nggak shopping gawat, saudara. Itu jam tidur begitu mendarat di Houston, tapi karena dibawa shopping jadi seger. Dan malamnya begitu istirahat, ya, pagi bangun udah seger lagi, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita capek secara fisik, ya itu mudah. Seringkali memang saya sendiri, ya, dalam kehidupan saya itu jadwalnya padat. Saudara, kalau orang ditanya, ya, waduh dari Indonesia, dari Semarang ke Houston, ini capek apa enggak? Saya katakan sebenarnya secara fisik capek, tapi buat saya pergi seperti ke Houston, ikut retreat saudara, ini istirahat. Ini istirahat buat saya, saudara. Kalau saya di Semarang atau saya di Jakarta, ya, jauh lebih capek. Karena dari pagi sampai malam itu nggak pernah berhenti, begitu banyak hal yang harus kita dilakukan, baik dalam pelayanan, dalam bisnis, ya. Kemudian kita punya radio station di Semarang, saudara. Kita punya sekolah. Kita punya sekolah Alkitab Hits di Semarang.
Baru saja kita mendapatkan izin operasional untuk buka S2 di Semarang, sebelumnya S1, sekarang kita bisa buka program MTH di Semarang. Lalu kita punya STIMIK, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer, saudara, di Semarang. Dan beberapa waktu yang lalu seperti kemarin saya cerita ya, hati saya itu tergetar melihat orang-orang miskin, lalu berpikir gimana caranya ya kita membantu mereka. Ya, kita melakukan banyak hal, saudara. Kita memberikan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu. Ya, kita setiap kali ada bencana alam, kita terlibat dalam iShare. Setiap kali ada kesempatan lah. Ini kita lagi ngumpulin pakaian bekas lagi, nanti Imlek. Kita mau membagikan pakaian bekas. Kita punya satu satelit, saudara, di Semarang, itu di Chinatown. Sebelumnya saya juga nggak pernah menyangka bahwa di Chinatown ya banyak orang-orang Chinese tapi miskin. Saya pikir semua yang tinggal di Chinatown itu kaya. Tapi ternyata ada begitu banyak orang-orang Chinese yang tinggal di Chinatown itu miskin. Jadi kita buka satu satelit di sana, setiap hari Minggu, semua yang datang kita kasih makan siang. Hari Selasa kita iCare-nya tapi juga gabungan ya, semua datang begitu, 60 orang, setiap hari Selasa kita kasih makan. Saudara, mereka memang orang-orang yang perlu dikasih makan, kalau nggak dikasih makan nggak survive sampai akhir bulan. Dan nah, kita melakukan banyak hal, tapi satu lagi saya merasa seharusnya kita melakukan lebih ya. Kalau bisa menolong mereka itu memberikan kail, bukan hanya ngasih ikan terus ya. Kalau ngasih ikan terus mau sampai kapan begitu. Tapi kalau bisa kita ngasih kail, gimana caranya ngasih kail? Ya mereka harus bisa punya income ya, punya pekerjaan. Gimana caranya? Ya belajar, salah satunya melalui microloans ya. Yang sampai saya kemarin ke Bali, saya belajar, saudara, gimana caranya bisa memberikan microloans kepada mereka. Nah, kadang-kadang kalau saya lagi melakukan itu semua, saudara ya, kadang-kadang kita misalkan di STIMIK itu di sekolah tinggi kita, saudara, saya menerima murid-murid dari Papua, menerima murid-murid dari Indonesia Timur, kita kasih beasiswa ya. Kadang-kadang kita menghadapi masalah demi masalah ya. Beberapa waktu lalu kita juga mengalami masalah di sana. Murid-murid yang dari Indonesia Timur, saudara ya, mereka tidak punya biaya, jadi biaya hidup sangat terbatas sekali. Ada yang makan cuma sehari sekali, ada yang datang ke sekolah selalu kalau sampai di sekolah ngantuk dan tidur. Kenapa? Oh, ternyata dia nggak punya duit naik angkot, jadi dari tempat tinggalnya, asramanya ke sekolah jalan kaki. Pantas kalau sampai sekolah udah teler ya, tinggal tidur aja tuh, pagi pakai AC gitu, di rumahnya nggak ada AC, di kosnya. Nah, kita menghadapi banyak masalah ya Bapak Ibu. Lalu kadang-kadang kalau saya udah duduk di situ ya, apalagi waktu saya ke Bali duduk di pesawat, saya juga mikir-mikir, apa aku ini kurang kerjaan apa ya, masih ngurusin yang gini-gini. Tapi kadang-kadang memang panggilan jiwa dan hati itu nggak bisa dilawan ya. Ketika kita sudah melihat ke sana, ya saya katakan pada istri saya, ya gimana ya, ini panggilan hati dan panggilan jiwa. Ketika saya melihat misalkan koperasi bisa menolong orang-orang miskin ya, hati saya melompat dan bergejolak. Jadi ya, dan saya kira mungkin itu yang memberikan energi juga ya, nggak capek-capek. Kadang-kadang istri saya juga mengatakan, Ayu kamu ini nggak pernah suka mepet-mepetin gitu. Satu hari kalau meeting itu 5 kali begitu ya, bisa berturut-turut 5 meeting begitu. Dia mengatakan kamu nih kok nggak punya capek-capeknya. Saya katakan kalau meeting itu hobi soalnya. Nah, kadang-kadang dan sering kali saudara, seringkali ya kurang tidur ya. Dan tapi buat saya gampang. Kalau sampai berhari-hari kurang tidur ya, biasanya cukup 1 hari saja. Saya bisa tidur panjang 8 jam, udah pulih kembali ya. Secara fisik kalau kita letih lesu, secara jasmani itu gampang. Saya kira Anda semua di Amerika juga, apalagi di Amerika kan, kalau di Indonesia kan mobil kita paling canggih. Kalau Anda di sini buka garasi kan pakai remote. Saya kalau buka garasi pakai klakson mobil. Tinggal tintin, buka sendiri, cet. Maksudnya pembantunya bukain. Nah, Anda di Amerika udah pulang kerja, harus melakukan pekerjaan di rumah tangga ya. Pasti juga sama lah, secara jasmani seringkali kita merasa capek ya, malam tidur capek. Kalau saya sih biasanya kalau pulang kerja sampai rumah kalau capek ya udah masuk kolam renang situ saudara ya, menikmati. Biasanya keluar udah seger lagi ya, habis mandi seger lagi.
Nah, secara jasmani kita mudah, saudara, ya paling tidur, beristirahat. Tapi bagaimana kalau orang mengalami letih lesu? Kata Tuhan Yesus, datanglah kepadaku yang letih lesu. Bagaimana kalau orang itu mengalami letih lesu? Yang letih lesu bukan jasmaninya, tapi yang letih lesu itu jiwanya. Bagaimana ketika orang mengalami beban berat? Yang mengalami beban berat bukan jasmani, tapi beban berat jiwanya. Saudara, maka orang akan mengalami apa yang namanya kegelisahan jiwa. Ya, jiwanya itu gelisah, restless. Mengalami stres, mengalami depresi, mengalami apa yang namanya capek hidup, seperti artis-artis Korea tadi. Di tengah-tengah keterkenalannya, ya kaya, tidak kekurangan, tapi capek hidup. Dan mereka memutuskan mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Bagaimana ketika kita mengalami letih lesu dalam kehidupan rohani kita, sehingga kita mengalami apa yang namanya kehilangan kegairahan rohani. Hal-hal yang rohani tidak lagi bisa membuat jiwa kita melompat. Hal-hal rohani tidak lagi bisa membuat ya hati kita melompat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Ayat pertama dari Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3 mengatakan, Ia menyegarkan jiwaku. He restores my soul. Bapak Ibu Saudara, domba itu adalah binatang yang mudah kaget. Domba adalah binatang yang mudah stres. Saya juga sebelumnya nggak tahu. Tapi beberapa waktu yang lalu ada jemaat-jemaat gereja itu ngajakin, Pastor, ayo buka peternakan sapi. Ya, Indonesia kan kekurangan sapi, saudara ya. Jadi kita buka peternakan sapi di daerah Bawen di selatan kota Semarang. Lalu dari situ saya mulai belajar tentang persapian. Bahwa ternyata sapi itu juga bisa stres, bukan cuma manusia, sapi juga bisa stres. Jadi begini saudara, ini kan sapinya bukan sapi diperah, tapi sapi penggemukan ya. Biasanya kita beli apa saudara tuh anak sapi begitu. Umur 4 bulan anak sapi, lalu dikasih makan yang banyak, ya nggak boleh bergerak, dia harus diam di kandang, dikasih makan yang banyak, supaya gemuk kan. Nah kalau udah gemuk itu dijual. Nah karena kita jumlah sapinya nggak banyak, maka kalau jual harus bawa ke pasar. Itu yang di depan di Ambarawa itu kan ada pasar sapi itu. Nah biasanya kita jual sapi di situ. Jadi sapinya dinaikin mobil dibawa ke pasar, saudara. Kalau nggak laku, kenapa? Kalau nggak laku, suaminya, sapinya. Banyak istri-istri yang ketawa mau jual suaminya. Kalau sapinya nggak laku dibawa pulang lagi kan, saudara, tahu nggak apa yang terjadi? Sapi itu bisa stres. 1 minggu dia nggak suka makan. Cuma dinaikin mobil, dibawa ke pasar, dibawa pulang lagi, bisa stres saudara. 1 minggu dia nggak suka makan, bobotnya nggak naik tapi turun. Nah domba juga sama saudara, domba itu binatang yang mudah kaget ya. Makanya kalau lihat domba jangan dikagetin, woi gitu, bisa bubar dia. Domba binatang yang mudah stres ya. Karena itulah Mazmur 23 ayat pertama mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Lalu ayat yang ketiga dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, He restores my soul. Ia menyegarkan jiwaku. Kata restore di sana dalam bahasa aslinya shub, S-H-O-O-B, shub. Bahasa Ibrani saudara, bahasa Hebrunya. Kata shub dalam bahasa Hebru artinya adalah to recover, ya memulihkan. To reset, mengatur ulang. To refresh, menyegarkan. To renew, membuat baru. To recharge, memberikan kekuatan yang baru. Ketika Daud mengatakan, aku ini seperti domba yang punya gembala, yang menyegarkan jiwaku. Ya, kata menyegarkan, bahasa Inggrisnya to restore, dari bahasa asli to sub artinya memulihkan jiwaku, mereset, mengatur ulang, menyegarkan jiwaku, membuat baru, to renew, membuat baru.
to recharge, memberikan kekuatan yang baru. Bapak Ibu Saudara, jiwa yang hancur, ya kalau ada jiwa yang hancur karena disakiti, banyak orang mengalami jiwanya hancur ya karena disakiti oleh orang lain. Terutama disakiti oleh orang-orang yang dikasihi, ditinggalkan oleh suami, disakiti oleh orang tua. Karena kekecewaan di masa lalunya, ya disinilah kita punya gembala yang baik. Amin. Yang bisa menyegarkan jiwa kita, memulihkan jiwa kita. Kata memulihkan itu artinya dikembalikan seperti keadaan sebelumnya. Kalau ada orang yang jiwanya berantakan, mengalami frustasi, mengalami stres, mengalami depresi, dikatakan saudara ya, to restore itu artinya mengatur ulang, to reset. Ya, di reset itu dikembalikan di dalam posisi yang seperti asalnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya di reset ulang. Jiwanya yang sudah berantakan di reset ulang. Di refresh artinya disegarkan, di renew, diperbaharui. Dan di recharge diberikan kekuatan baru, menjadi baru. Salah satu versi dalam bahasa Inggris mengatakan he gives new life to my soul. Ya, memberikan hidup yang baru bagi jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang dalam hidup ya capek, bukan capek secara jasmani tapi jiwanya yang capek. Disinilah gembala yang baik memberikan hidup yang baru di dalam kehidupan kita. Amin. Yang semangatnya padam, harapannya padam, diberikan semangat baru, pengharapan baru. Yang lesu dan berbeban berat dikatakan diberikan kekuatan yang baru. Ingat kata restore juga berarti to renew the strength, ya, memulihkan, memberikan kekuatan yang baru. Dalam Mazmur 23 ayat 3 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan ia memberikan aku kekuatan yang baru. Ia memberikan kepadaku kekuatan yang baru. Ya, yang merasa sudah tidak lagi punya kekuatan dalam kehidupannya, Sang Gembala dikatakan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, Mazmur 19 ayat 7 dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. The law of the Lord is perfect, restoring the whole person. Yang pertama, saya mengajak ayo kita membiasakan diri untuk selalu mendengar suara Sang Gembala. Suara Sang Gembala itu dikatakan menyegarkan jiwa kita. Restoring the whole person, yang memulihkan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak ayo kita jangan membiasakan diri untuk membolos ibadah minggu. Ya, kadang-kadang kita merasa dari minggu ke minggu ya ibadahnya gitu-gitu aja. Yang khotbah juga gitu-gitu aja. Tapi kita menyadari bahwa firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita itu menyegarkan jiwa kita. Saya menjumpai beberapa orang, Bapak Ibu Saudara, ya, ketika mereka menghadapi masalah dalam kehidupannya bukannya makin cari Tuhan, bukannya makin dekat sama Tuhan, ya makin jauh dari Tuhan. Mereka mulai tidak lagi aktif beribadah. Kalau ditanya kenapa, Pastor saya lagi ada masalah, saya katakan justru kamu ada masalah harus datang kepada Tuhan, rajin ibadah, ya. Untuk jiwamu ini dikuatkan, disegarkan, mengalami pembaharuan di dalam jiwanya. Ada orang mengalami permasalahan suami istri, saudara, bukannya datang ibadah, malah gak mau datang ibadah. Kenapa aku gak mau datang ibadah? Habis suamiku ada di sana, habis istriku ada di sana. Saudara, jiwanya makin jauh dari Tuhan. Pagi hari ini kita belajar bahwa suara Sang Gembala itu menyegarkan jiwa kita. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa kita. Amin. Matius 11 ayat 28 Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua kita belajar untuk datang senantiasa kepada Sang Gembala yang baik. Ya, dikatakan Yesus sendiri mengundang kita, kalau engkau letih lesu, engkau mengalami beban berat dalam hidupmu, marilah datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya yang menyegarkan jiwaku, He restores my soul. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami tekanan dalam kehidupan, ketika kita mengalami beban berat di dalam kehidupan, ya jangan izinkan jiwamu tertekan. Ya jangan izinkan jiwamu tertekan. Datang kepada Sang Gembala dan izinkan Sang Gembala itu menyegarkan jiwa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Izinkan Sang Gembala untuk menyegarkan jiwa kita.
Bahkan hari-hari ini jika engkau sedang mengalami tekanan, mengalami stres, tantangan, masalah kehidupan, ada orang-orang yang menyakiti engkau, mengecewakan engkau, ayo jangan cari penghiburan dari tempat-tempat yang lain, tapi justru kita harus datang kepada Sang Gembala yang baik dan minta untuk Dia menyegarkan jiwa kita. Ada banyak orang ketika mengalami tekanan, stres dalam kehidupannya, mereka berusaha untuk cari entertainment, menghibur diri, cari hiburan di tempat-tempat yang lain. Tapi pagi hari ini kita belajar, satu-satunya yang bisa menyegarkan jiwa kita adalah Sang Gembala kita, Tuhan sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak orang bertanya, Pastor Budi, apakah pernah mengalami kejenuhan enggak dalam hidup, dalam pelayanan? Ya saya kira semua manusia pernah ya mengalami dalam satu poin kehidupannya, mengalami kejenuhan ya, apalagi kalau dalam pelayanan. Pernah nggak mengalami kejenuhan dalam pelayanan? Pasti pernah mengalami kejenuhan dalam pelayanan. Tapi pertanyaannya apa yang kita lakukan? Gimana caranya kita ini bisa terus ya dari hari ke hari, walaupun kita mengalami banyak masalah, tantangan, tapi kita nggak menyerah. Satu-satunya adalah kalau kita mengizinkan Tuhan itu memulihkan jiwa kita hari demi hari, restoring our soul hari demi hari dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita belajar pagi hari ini, kita punya gembala yang baik yang mau memulihkan jiwa kita. Ketika kita menghadapi hari-hari yang sulit dalam hidup kita, ya rasanya ada beban berat. Anda tahu kemana kita harus pergi. Jangan pergi menjauh dari Tuhan, tapi datang kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan itu sebagai gembala yang baik memulihkan jiwa kita. Amin. Restoring our soul. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini sangat sederhana. Tapi ini yang saya alami dalam kehidupan saya, ya. Ketika menghadapi tantangan, menghadapi masalah, ya, rasanya beban berat dalam kehidupan, izinkan Sang Gembala yang baik itu memulihkan jiwa kita, memulihkan kekuatan kita, memberikan kehidupan kita yang baru, ya. Terutama ketika dalam hati kita, ya, kita disakiti oleh orang lain, ada kekecewaan dalam kehidupan kita. Disitulah, saudara, enaknya kita punya gembala yang baik dalam kehidupan kita, yang memulihkan jiwa kita, memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Saya berdoa supaya semua dari kita, ya anak-anak Tuhan, ya tidak ada yang mengikuti 5 artis Korea yang cantik-cantik tadi, mengambil jalan pintas dalam kehidupannya oleh karena tekanan yang berat. Ya kita belajar bahwa kekayaan yang berlimpah-limpah, ya, kehidupan yang tidak berkekurangan, terkenal, ya, tidak, sebenarnya orang selalu bisa mengatakan wow mereka bisa punya kehidupan yang baik, tapi tidak menjamin ya bahwa orang tidak mengalami beban yang berat dalam kehidupannya. Nah akhirnya mereka mengambil jalan pintas bunuh diri. Tapi pagi hari ini saya berdoa supaya setiap dari kita tahu ketika kita mengalami beban berat, ya datang kepada siapa? Datang kepada Sang Gembala yang baik. Saya berdoa supaya tidak ada satupun dari kita yang harus mengakhiri kehidupan kita seperti 5 artis Korea ini. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang tiap hari kekuatan kita diperbaharui. Amin. Setiap hari jiwa kita itu disegarkan. Ya secara jasmani kita disegarkan, beristirahat, kita berolahraga, badan kita disegarkan. Tapi secara jiwa, roh kita, juga setiap kali kita datang kepada Sang Gembala yang baik, Ia yang menyegarkan jiwa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo mari kita